Ya, ini yang mantap dari raket ini. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini di depan saya ada satu buah raket dari brand Mizuno. Salah satu raket populer terbaik di tahun 2023 yang barusan launching. Ini adalah Mizuno JPX 10.3. Sebetulnya kehadiran raket Mizuno JPX 10.3 ini adalah upgrade dari series yang lama, yaitu JPX 10.1 yang beberapa waktu lalu udah saya buatkan feel pemakaiannya. Secara garis besar sebetulnya kalau teman-teman udah lihat video feel pemakaian raket Mizuno JPX 10.1 kemarin, paling nggak teman-teman punya gambaran soal feel pemakaian raket Mizuno JPX 10.3 ini. Tapi tentu saja dengan hadirnya video ini menjadi satu pembahasan khusus dari awal hingga akhir soal raket Mizuno JPX 10.3 yang harganya kurang lebihnya di 1,3 jutaan ini. Jadi jangan skip videonya biar teman-teman ngerti seperti apa feel pemakaian secara keseluruhan, dan beberapanya ada sharing dari kawan-kawan saya ketika saya suruh nyobain raket ini di lapangan. Oke teman-teman, untuk pembahasan soal desain, coloring, spesifikasi secara detail sebetulnya udah saya bahas di video unboxing. Yang waktu itu unboxing raket JPX 10.3 ini berbarengan dengan raket Mizuno JPX 10.1. Yang mana dua raket ini sebetulnya raket populer, raket yang serinya sama-sama JPX. Kalau yang seri 10.1 itu yang seri lama, yang sebetulnya seri 10.1 itu lebih worth it untuk pemain-pemain amatir secara umum. Banyak tangan yang bakal cocok dengan raket 10.1. Berbeda halnya dengan JPX 10.3 ini yang sebetulnya ada garis bawahnya, ada tulisan tebalnya yang harus diperhatikan sama teman-teman semuanya. Walaupun raket JPX 10.3 ini statusnya adalah upgrade, bukan berarti yang teman-teman udah pakai raket Mizuno JPX 10.1 terus pakai raket ini tambah gacor. Belum tentu. Jangan buru-buru ngasih kesimpulan dulu. Oke, kita buat pembahasan raket ini secara bagian per bagian lah ya, biar lebih teratur pembahasannya. Yang pertama sih soal harga. Tadi udah saya sebutkan sebetulnya di awal bahwasanya raket Mizuno JPX 10.3 ini adalah raket yang harganya kisaran 1,3 jutaan. Ya, di harga segitu sebetulnya bukan lagi harga murah. Banyak raket-raket dari brand besar juga menyajikan performa raket yang udah cukup enak. Walaupun saya bisa bilang dengan raket Mizuno ini di harga segitu, ini lebih kerasa di atasnya dari beberapa brand besar, misalnya Yonex ya. Walaupun kalau brandingnya sama-sama raket ini punya teknologi dari Jepang ya. Dan yang saya rasakan sih ya, misalnya saya head to head dengan raket Yonex Astrok 88D Game yang beberapa waktu lalu udah saya review feel pemakaiannya juga. Raket ini lebih kerasa solidnya, karena memang bisa jadi Mizuno ini pede di bagian shaft raketnya ini tertulis material Japan HM Graphite T46. Ini salah satu material terbaik di raket-raket high end ya, yang biasa dipakai atlet-atlet dunia. Sedangkan Yonex sih nggak menyampaikan itu materialnya secara detail. Bisa jadi memang tingkat materialnya dan ya namanya pabriknya mungkin berbeda ya. Jadi tingkat solidnya yang saya rasakan Mizuno JPX 10.3 ini lebih baik. Dan harga 1,3 ya bukan lagi harga yang murah di banyak orang. Makanya kenapa sebetulnya raket Mizuno JPX 10.3 ini bukan hanya harganya yang tidak ramah untuk kantong banyak orang. Lebih dari itu sebetulnya spesifikasinya nggak begitu bisa survive di banyak tangan orang kalau dibandingkan dengan raket Mizuno JPX 10.1. Makanya buat teman-teman yang amatiran, tenaganya nggak terlalu besar, pakai 10.1 itu lebih worth it ketimbang ini. Tapi buat teman-teman yang merasa tenaganya memang udah full power, tenaganya udah gede banget, pakai raket ini boleh-boleh aja. Karena teman-teman, raket ini tuh spesifikasinya setelah tersetting seperti ini guys, ada senarnya, grip bawahnya saya buang, saya pasang grip handuk kayak gini, berat totalnya tuh jadi 92 gram dengan balance point di 300 mm.
Nah, sebetulnya ini tanda tanya sih ya. Saya bertanya-tanya, sebetulnya raket Mizuno JPX 10.3 yang warna biru ini teman-teman adalah salah satu inovasi baru di series JPX 10.3. Karena sebelumnya kan seri ini tuh warnanya yang hitam orange. Kemudian keluarlah raket ini yang warnanya dibuat corak dominan hitam dengan kombinasi warna biru sedikit ini. Yang katanya sebetulnya balance point-nya dibuat lebih nyaman dipakai. Maksudnya nggak terlalu berat kepala. Kalau yang 10.3 yang orange yang lama itu kan dia memang berat kepala. Dan ternyata pas saya ukur ulang, ya spesifikasinya masih sama aja sih. Hanya beda coloring aja. Dan secara desain dan semuanya sama persis, pun sama spesifikasi secara detailnya sama banget. Berat kosongan di 4U, flexnya stiff, tension maksimalnya 30 lbs, balance point-nya yang harusnya katanya raket Mizuno JPX 10.3 ini dibuat lebih kecil balance point-nya, nggak sampai head heavy, katanya sih cuma even balance, tapi ternyata raket ini hadir dengan raket yang memang spesifikasi di shaftnya ini ya head heavy juga, berat kepala juga. Jadi feel-nya 11-12 dengan raket Mizuno JPX 10.3 yang pertama keluar, yang warna dominan hitam dan ada kombinasi orange-nya. Dan dengan spesifikasi yang tertera tadi guys, raket ini kan dibekali dengan frame kepala raket yang shape-nya lancip, sword. Kalau yang katanya di Mizuno 10.3 ini tertulis Zilon Reinforce. Kemudian ada duplex design, aero hexagram, high foam system, Japan Teknologi by Mizuno. Itu beberapa teknologi yang disematkan, ditulis di keterangan di frame kepala raket ini. Yang saya bisa ngasih garis bawah bahwasanya raket Mizuno JPX 10.3 ini memang punya karakter frame shape raketnya yang lancip. Lancipnya pun nggak polos-polos banget seperti 10.1. Lancipnya ada aerodinamisnya yang lebih kelihatan asik sih. Ya makanya saya bilang di video 10.1 kemarin raket ini secara desain frame kepalanya jauh lebih keren. Dengan spesifikasi yang saya sampaikan tadi guys, ketika kemarin saya pakai raket JPX 10.3 ini sih buat smash udah nggak bisa dibohongi lagi ya, bahwasanya memang raket JPX 10.3 ini memang buat main smash. Spesifikasinya memang mendukung banget untuk permainan full power teman-teman, bukan hanya main power. Kalau cuman main power sebetulnya pakai shaft medium juga bisa kayak 10.1. Bahkan lebih worth it untuk permainan power di segala level pemain yang berbeda-beda. Yang pemula, berkembang, mahir, yang tenaganya kecil itu masih bisa pakai yang 10.1 itu. Tapi kalau yang raket JPX 10.3 ini yang saya pegang ini, yang warnanya hitam biru ini teman-teman, ini lebih worth it untuk permainan full power plus. Jadi memang pakai raket ini kalau mau nyaman harus betul-betul dengan tenaga besar. Karena memang shaftnya itu stiff teman-teman. Walaupun yang saya rasain sih stiffnya masih stiff yang apa ya, kategori nyaman lah, bukan stiff yang kaku banget ya. Tapi tetap dengan basic, dengan standar spesifikasi bawaannya memang raketnya stiff dan berat kepalanya. Dan kemudian beratnya secara keseluruhan 92 gram guys. Teman-teman bisa ngasih kesimpulan raket ini memang buat pemain yang tenaganya gede. Raket ini bukan untuk pemain-pemain yang dominan defense. Nggak bakal nyaman, tekor. Raket ini ya hanya untuk pemain-pemain yang mainnya dominan nyerang. Pokoknya bola dari kita itu turun terus. Kalau nggak smash, drop shot, setengah smash, nggak ada naikin ke atas. Karena ketika kita punya musuh lawan yang berat, lawan yang tenaganya gede banget smashnya, defense pakai ini rada tekor banget. Walaupun ya buat teman-teman yang tenaganya gede nggak bakal ada masalah ya. Tapi buat teman-teman yang tenaganya merasa nggak terlalu gede, nggak usah main-main pakai raket ini. Apalagi kalau memang teman-teman biasa pakai raket 5U, 4U, even balance gitu ya. Atau pakai raket-raket yang shaftnya fleksibel sekalipun dengan berat yang sama dengan raket ini, raket yang shaftnya lentur dengan yang kaku, feel-nya pun bakal jauh banget. Nah, ini istimewanya raket ini teman-teman. Raket Mizuno JPX 10.3 ini kemarin dipakein senar Mizuno M Smooth 65R dengan tarikan 29 lbs. Ya, dengan senar terbaiknya Mizuno ditambah dengan salah satu material raket terbaik di dunia, Japan HM Graphite T46, ya wajar banget ya hitting sound-nya bisa senyaring ini.
Dan itu ya teman-teman, intinya raket ini sebetulnya secara spesifikasi raket ini lebih worth it untuk pemain dengan tenaga yang besar ya, skill yang baik, yang punya kemampuan permainan yang memang di atas rata-rata ya. Di lain sisi, bukan itu aja yang ngaruhin raket ini cocok buat teman-teman atau enggak. Kebiasaan teman-teman pakai raket seperti apa sebelumnya itu juga bakal ngaruh. Kalau teman-teman memang biasa pakai raket yang shaftnya stiff dan kemudian balance point-nya head heavy, pasti teman-teman adaptasinya bakal cepat. Bisa nyaman juga pakai raket ini, walaupun tenaga teman-teman kecil ataupun besar ataupun sedang-sedang aja. Jadi sebetulnya raket sebelumnya teman-teman punya apa itu bakal ngaruh ke tingkat kenyamanan raket baru yang bakal teman-teman koleksi. Jadi raket ini bisa aja bakal nyaman buat teman-teman kalau teman-teman memang biasa pakai raket yang shaftnya stiff. Tapi kalau nggak biasa pakai raket fleksibel gitu ataupun medium, ya pasti bakal butuh waktu untuk adaptasi. Secara keseluruhan raket ini ya worth it banget di harga 1,3. Raket ini punya kualitas tingkat solid raketnya yang di atas rata-rata, bahkan bisa menyamai atau lebih baik dari raket-raket di harga 1,3 juga di brand-brand besar lainnya. Tapi untuk worth it atau enggak dengan power teman-teman, dengan pola permainan teman-teman sendiri yang bisa menyimpulkannya. Saya hanya bisa menyampaikan feel pemakaian yang saya rasakan ya. Intinya raket ini buat smash, ya ini adalah raket smash. Kalau buat defense butuh tenaga besar banget, tapi kalau udah nemukan feeling dan biasa pakai raket yang stiff, pasti teman-teman juga bisa nyaman defense-nya, placing-placingnya, kontrol-kontrolnya, naruh-naruh bolanya. Ya raket ini tingkat akurasinya oke banget, karena memang shaft stiff dengan tarikan raket yang 29 lbs itu bakal mumpuni banget, bakal support banget untuk permainan yang akurasinya jauh lebih baik daripada raket-raket yang lebih lentur ataupun tarikan senarnya yang lebih rendah. Dan satu catatan lagi buat drive-nya teman-teman, karena raket ini punya frame kepala raket yang lancip, short yang bisa membelah angin, meminimalisir hambatan dengan angin, ditambah dengan shaft stiffnya yang kaku itu teman-teman, jadinya responsif untuk main drive-nya itu oke banget. Walaupun catatannya wajib dengan tenaga yang super besar. Kalau yang belum besar mungkin bakal telat malahan. Oke, sementara segini dulu review feel pemakaian raket JPX 10.3 dari brand Mizuno. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa terus berolahraga. Salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ya, ini yang mantap dari raket ini.